Baik, malam ini kita akan belajar untuk mengembangkan jumlah ismiyah. Kemarin kita sudah belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah secara umum. Hari ini kita akan mencoba untuk mengembangkan jumlah ismiyah sederhana yang sudah kita pelajari kemarin. Dan di sini ada beberapa contoh pengembangan jumlah ismiyah. Untung aja aku. Putih biru. Baik, di sini ada contoh al-fikrah al-asasiyah atau ide pokoknya adalah ad-du'a'u silahun. Ad-du'a'u silahun. Doa itu ibarat senjata. Kemudian pengembangan jumlah atau pengembangan kalimatnya kita bisa buat di sini ada yang namanya idhofah. Teman-teman di sini sudah mengenal idhofah ya. Idhofah adalah gabungan dua isim atau lebih yang merujuk pada satu objek atau satu unsur tertentu. Artinya yang dimaksud gabungan kata tadi ya satu misalnya babul masjidi. Yang dimaksud ya pintu, tapi pintu apa? Pintu masjid. Misalnya babu masjidi Rasulillah. Pintu masjidnya Rasulullah. Yang dimaksud adalah satu, yaitu pintu. Cuman penjelasannya ada di mudhaf ilaihnya lagi. Berapapun berapapun mudhaf ilaih yang ada, yang dimaksud adalah tetap satu. Jadi kalau kita membahas mengenai tarkib atau kedudukan, maka yang memiliki kedudukan di dalam kalimat adalah mudhafnya saja atau lafal yang pertama. Sedangkan mudhaf ilaih itu hanya sebagai pelengkap atau dia sifatnya itu ngikut gitu, ngikut sama mudhafnya. Jadi kalau misalnya di sini ad-du'a silahun mu'min. Ad-du'a ini kan menjadi mubtada, yang menjadi khobar mana? Silah, lafal silah. Kalau al-mu'min ini sebagai mudhaf ilaih. Yang memiliki kedudukan adalah lafal silah karena dia yang dibaca rofa, dia yang menjelaskan ad-du'a. Khobarnya adalah silah. Itu secara kedudukan. Al-mu'min, kemudian mudhaf ilah yang lain itu sifatnya ngikut. Makanya semua mudhaf ilah itu dibaca jer karena dia hanya membuntut gitu, membuntut sama lafal awal atau mudhafnya. Jadi bisa difahami yang punya kedudukan itu hanya mudhaf ya, mudhaf ilah itu ngikut saja. Berapapun jumlah mudhof ilaihnya, pokoknya yang punya kedudukan dan yang utama sebagai aktornya adalah mudhofnya. Oke, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang-orang mukmin. Saza, Nah, Afwan. Untuk mudofnya itu bisa bisa apa, 1, 2, 3, 4 atau mudhof ilaih yang gimana Ustaz? Mudhof itu ya yang pertama mudhofnya kan saja ini atau? bisa berkali-kali atau satu Oh aja iya. atau mudhof ilaih. Jadi kalau misalnya apa namanya ada sejumlah ini sejumlah kata yang digabung jadi satu misalnya tadi apa ya babu satu Masih babu ya Rasulullah. babu mas jadi oh sebentar Rasulullah. oh nggak kelihatan ya benar-benar babu masjidi Rasulillah maka nanti ada lafal-lafal yang kedudukannya double itu babu masjidi Rasulillah. Oke, jadi misalnya hadza babu masjidi Rasulillah. Hadza ini menjadi mubtada. Ada. Nah, mubtadanya di sini. Kemudian yang menjadi khabar adalah babu saja. Kedudukan sebenarnya dimiliki oleh babu. Wa huwa mudhafun. Kemudian masjidi mudhafun ilaihi
wa huwa majrurun wa alamat jarrihi kasrah li'annahu minal ismil mufrad. Lagi wa huwa mudhafun. Dia selain sebagai mudhaf ilaih juga sebagai mudhaf karena setelahnya masih ada mudhaf ilaih lagi. Jadi lafal yang kedua, yang ketiga ini memiliki dua kedudukan, double. Dia sebagai mudhaf ilaih tapi dia juga menjadi mudhaf. Rasulullah juga sama, dia menjadi mudhof ilaih sekaligus mudhof. Baru lafzul jalalah di sini dia hanya menjadi mudhof ilaih karena dia posisinya terakhir. Itu bisa difahami ya. Baik. Oke. Nah, berapapun ini misalnya ditambah lagi sampai 5 kata sampai 10 kata, berapapun itu dia bisa ya. Yang penting adalah lafal utamanya adalah yang mudhof tadi. Summa nutawwir al-jumlah al-ismiyah bin na'atin. Kita membuat jumlah ismiyah yang mengandung na'at. Misalnya ad-du'a al-mustamir, silahul mu'minin. Doa yang kontinu. Doa yang kontinu adalah senjata orang-orang mukmin. Ini mubtada, ini sifat atau na'at. Ini baru khabarnya, silahul mu'min. Nah, naat ini yang perlu diingat adalah dia harus mengikuti man'ut dalam 4 hal. Yang pertama, dari segi mufrad, tathniyah, dan jamak. Yang kedua, dari segi ma'rifat dan nakiroh. Yang ketiga, dari segi muzakkar dan mu'annats. Yang keempat adalah dari segi i'rabnya. Mau i'rab rafa, nasab, atau jer. Wow. Kalau dalam hal ini, ad-du'a'u al-mustamirru, ad-du'a'u dari segi mufrad tasnya jamak, dia termasuk mufrad. Ya. Kemudian dari segi ma'rifat dan nakirah, dia termasuk ma'rifat, karena ada al-ta'rif di situ. Yang ketiga dari segi apa tadi? Mudzakkar dan muannats, dia termasuk mudzakkar. Tidak ada tanda ta'nitsnya, dia juga bukan isim yang dianggap muannats. Kemudian dari segi i'rab dia rafa karena menjadi mubtada. Maka lafal al-mustamir harus mengikuti ad-du'a dalam 4 hal tadi. Harus mufrad, ma'rifat, kemudian mudzakkar, dan i'rabnya dibaca rafa. Itu naat ya. Kalau misalnya kita buat contoh, kita bikin contoh naat ya. Al-mar'atu, wanita yang sholihah berarti apa? Al-mar'atu Solehatu. as-sholihatu. Harus ada alnya, as-sholihatu. As-sholihatu. Misalnya, wanita sholihah adalah perhiasan dunia. Al-mar'atu sholihatu mata'ud dunia. Mata'ud dunia. Nah, di sini menggabungkan dua dua pengembangan tadi ya. Almar'atu tarkibnya menjadi apa? Mubtada, Mubtada as-sholihatu menjadi khobar dan sifat. sifat atau khobar? Khobar, Khobar itu sifat. nakirah. Naat. Nah, Naat, sifat. sholihatu naat atau sifat. Baru khobarnya ada di lafal Silahul mu'min. Mata'u. Silah. mata'u. Mata. Dia Dia silah. mudhof ad-dunya sebagai mudhofun. Udah pun ilai. Ilai. Nah, ini contoh untuk yang kedua ini. Sama seperti doa mustamir, silahul mu'minin. Al-mar'atu salihah, mata'ud dunya. Nah, ini boleh boleh ditulis, jadi bisa langsung ditulis kalau mau ditulis ya, karena ruangnya terbatas, jadi saya hapus.
Gak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke biharfin nasih atau amil-amil yang bisa mengubah susunan jumlah ismiyah. Amil-amil nawasih ada berapa macam? Ada 3 macam. Amil al-awamil an-nawasih ada 3 macam. Yaitu apa saja? Inna wa akhwatuha Nah, karena wa akhwatuha, inna wa akhwatuha dan zonna. zanna. Nomor 2, inna wa akhwatuha dan zanna wa akhwatuha. Nah, 3 macam ini yang bisa kita masukkan pada jumlah ismiyah. Misalnya tadi kita buatkan tadi ad-du'a al-mustamir. Ad-du'a'u al-mustamirru silahul mu'minin. Awalnya kan dia dibaca rofa semua. Kemudian dimasuki inna di sini. Karena inna adalah menasabkan isimnya dan merafakkan khobarnya, maka isimnya inna harus dibaca nasab. Inna du'a al-mustamirra silahul mu'minin. Kalau misalnya kita bikin kana, kalimatnya menjadi seperti apa? Kana du'a'u al-mustamiru silahul mu'minin. Sila, Ya benar. silahal mu'minin. silahal mu'minin. Karena kana itu merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Jadi kalimatnya berubah. Kana du'a'u al-mustamirru silahal. Silahul mu'minin. Kalau tadi misalnya al-mar'atus salihah, saya tulis lagi. Al-mar'atus salihah. Dimasukin apa namanya? Kana. Dimasuki kana. Kana mar'atus solihatu Mata ad-dunya. Karena mar'atus dunia. salihata. Coba gimana? Kana mar'atus solihatu mata ad-dunya. Oke, sudah betul, tapi kurang sedikit lagi. Karena ini almar'ah itu kan mu'annas. Jadi fiilnya harus diberi Kanat. Harus dikasih tak. Oh ya, dikasih kanat. taknif sakinah. Kanatin. Jadinya adalah kanat. Kanatil mar'atus salihah. Mata Ad-dunya. sahih. Kanatil mar'atus salihah mata'ad dunya. Nah, harus lebih jeli lagi ketika failnya Mar'atus salihatu apa salihata? anak harus diberi tak taknif sakinah. Oke. Kalau inna wa akhwatuha kan berupa huruf, jadi nggak perlu mengubah itu. Tapi kalau kana, karena dia isim, apa namanya, maaf, karena dia fiil harus disertai dengan tak taknif sakinah apabila dia berupa mu'annas. Mar'atus salihatu. Kanatil mar'atus salihatu mata'ad dunya. Salihata apa salihat? Salihatu karena isimnya kana kan dibaca rofa. Kanatil mar'atu as-salihatu mata'ad dunya. Jadi yang nasabnya mata'a ya, bukan salihata. Ya, Ustaz. Yang nasab adalah khobarnya kana. Nah, ini kalau dulu saya mengingat-ingat itu kalau misalnya masih ada yang kebalik-balik antara kana dan inna, itu bisa mengingat innallaha ma'as sabirin. Kan innallaha. Jadi isimnya inna yang dibaca nasab. Tapi kalau kanallahu ghafurur rahima. Kan terlihat ya. Kanallahu apa namanya? Isimnya kana dibaca rofa dengan dhammah. Kemudian khobarnya dibaca nasab. Kanallahu ghafurur rahima.
Nah, ini saya dulu tuh ngapalinnya bukan dengan tansibul isma wa tarfa'ul khabar, tarfa'ul isma wa tansibul khabar enggak, karena biasanya kan kebalik-balik namanya masih masih awam ya, masih belum terlalu hafal. Jadi saya ingatnya itu pakai ayat. Kalau innallaha ghafurur rahim, kalau kanallahu ghafurur rahim. Nah, dengan itu jadi kita ingat, oh iya, yang dibaca rofa itu isimnya kana, yang dibaca nasab itu khobarnya kana, dan sebaliknya. Nastamir ilal amtilah at-taliyah, nutawir al-jumlah al-ismiyah bismil mausul. Ada memasukkan isim mausul. Inna du'a al-mustamirra alladhi natadarra'u bihi silahul mu'minin. Sesungguhnya doa yang kontinu, yang terus kita panjatkan menjadi senjata bagi orang-orang mukmin. Alladzina natadarra'u bihi. Kita ulas kembali, isim mausul itu membutuhkan dua hal. Apa saja, teman-teman? Silatul mausul. Silatul mausul wa Lupa kemarin tuh. Lupa lagi. satu lagi apa? Silah wa a'id. Nah, isim mausul itu membutuhkan dua komponen yang harus ada, yaitu silatul mausul, wal aid. Apa itu silah? Silah adalah, Apa lagi? Domir. bukan, balik Ustaz. Aid, domir aid. Dohir ta'aid. Silah adalah Oh, palingnya. Khobar, jumlah jumlah, Masya Allah. Lupa. jatuh setelah isim mausul. Saya ulangi, silah adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Silah kan secara bahasa artinya penghubung. Jumlah setelahnya itu yang dinamakan dengan silah. Kalau aid ini isim fa'il yang artinya adalah sesuatu yang kembali. Dari lafal ada ya'udu fahuwa aidun. Apa itu aid? Aid adalah Domir domir fa'il. yang kembali pada isim mausul. Saya ulangi, aid adalah domir yang kembali pada isim mausul. Oke, jadi di dalam jumlah ini atau di dalam kalimat ini, mana yang merupakan silah dan mana yang merupakan aid? Afwan Ustazah, untuk silah tadi apa ya? Silah adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Jumlah yang Jadi bisa berupa jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, boleh. Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kemudian aid adalah domir yang kembali pada isim mausul. Oke, Afwan Ustazah, gimana? berarti kalau setelah isim mausul itu pasti jumlah ya Ustazah? Pasti harus berupa jumlah. Bisa Eh, berupa jumlah, ya. Kalau misalkan kalimatnya begini Ustazah, eh as-sayyaratu as-sayyaratul ladzi amamal masjidi li Muhammadin. Oke, saya sudah nangkep poinnya. Jadi selain jumlah dan harus berupa jumlah, sebenarnya bisa berupa itu ya, syibih jumlah yang berupa jar majrur atau zorof. Oke. Tapi sebenarnya kalau ini di literatur nahwu klasik, jar majrur dan zorof itu sebenarnya menyimpan jumlah juga di dalamnya. Menyerupai Ada yang jumlah. namanya ta'alluq am. Ini kalau memang ini terlalu jauh nanti bisa nggak usah kita bahas, misalnya gimana ya. Jadi intinya kan harus berupa jumlah, tapi boleh sebenarnya berupa syibih jumlah seperti yang Ummu Rama contohkan tadi. Ada as-sayyarah allati amamal masjid. Mobil yang ada di depan masjid
itu bisa. Jadi yang berupa syibih jumlah, berupa dzaraf atau jar majrur. Nah, itu kenapa kok kan tadi katanya harus berupa jumlah. Sebenarnya syibih jumlah kenapa dia dikatakan syibih jumlah? Karena dia memang mirip dengan jumlah. Sebenarnya di dalam situ menakdirkan yang namanya jumlah juga. Di situ sebenarnya misalnya ya tadi as-sayyarah allati amamal masjid itu menakdirkan lafal misalnya allati kanat amamal masjid. Sebenarnya seperti itu. Kan kita ngomongnya kan yang ada di depan masjid. Nah, kata-kata ada itu kan fiil. Nah, itu menakdirkan lafal kana biasanya. Kalau di sini mungkin kalau mungkin ada yang dari apa namanya pernah belajar makna Jawa, kita maknanya itu alati amama kang tetap. Nah, ada kata tetap atau kita di bahasa Indonesianya itu yang ada itu kan fiil juga ya. Nah, itu apa namanya? Bukan fiil. Yang fiil itu nantinya kan fiil fa'il dan dia jadi jumlah. Atau takdir maujud Ustazah? Nah, bisa maujud. Tapi kalau maujud itu nanti kurang belum jadi jumlah ya. Biasanya ya takdirannya itu lagi ini agak apa namanya lumayan detail ya. Bisa nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Oke, saya contoh. Ya, Afan Ustazah, mungkin gini ya. Ini kan di sini ini tidak semua bisa langsung memahami secara dengan memberikan contoh-contoh lain. Karena gini, jujur saya baru bergabung hari ini. Harusnya saya kemarin bergabung, cuman ada sesuatu hal baru bisa hari ini. Nah, saya minta untuk dicontohkan lagi dengan isi mausul ini. Kan yang tadi dijelaskan inna du'a al-mustamir alladzi natadzarru bihi silahul mu'minin. Nah, yang menjadi mausul yang kembali boleh jumlah biliyah atau jumlah ismiyah itu kan natadzarru bihi, katanya di situ ada domir yang kembali kepada mausulnya. Maksudnya tuh ingin dijelaskan dulu ini secara rinci gitu loh Ustazah. Oke, kita bahas terlebih dahulu contohnya. Nanti setelah itu kita perluas lagi ya. Kan tadi saya lempar ke teman-teman. Kira-kira mana yang menjadi silah dan mana yang menjadi aid? Oke, kita jawab dulu. Mana silahnya? Natadarra'u. Naam, natadarra'u. Natadarra'u ini menjadi Silah. Silatul silah. wasal. Kita singkat dengan short ya, short silah. Kemudian aidnya adalah Bihi. hiha. Domir yang ada di sini adalah Ya. bihi, kembalinya ke alladzi. Nah, ini adalah apa namanya? Silah dan aid. Silahnya harus berupa jumlah. Jumlah di sini adalah jumlah Iya. Iya. yaitu berupa apa? Iya. Fiil dan Fa'il. fa'il. Fiilnya berupa fiil apa? Fiil mudhari, Ustaz. Mudhari. Fa'ilnya berupa apa? Nahnu. Nahnu. Lebih tepatnya yang kemarin kita pelajari Domir mustatir. Wujuban. domir Domir wujub. mustatir wujub. Yang apa namanya fiil mudhari kembalinya atau domir yang tersimpan berupa nahnu. Jadi ini fiil dan fa'il ya kan jumlah ini yang menjadi silah. Kemudian aidnya adalah domir ha yang ada di lafal setelahnya bihi ini. Nah, terkadang juga ada silah yang berupa domir mustatir. Misalnya saya contohkan qama ar-rajulu alladzi nasoroni. Qama ar-rajulu alladzi nasoroni. Qama ini fiil, ar-rajulu menjadi Fa'il. alladzi ini kalau secara tarkib dia menjadi badal. Yaitu alladzi nasoroni. Ini kan isim mausul. Kemudian silahnya adalah Nasara. nasoroni. Ini mana? Ni. Apakah ini kembali ke alladzi?
Domir ya Domir Ya, mustatir. Ustazah. Nasoro itu kan fiil dan fa'il. Dia menyimpan domir mustatir. Domir mustatir inilah yang menjadi aitnya. Nasoro alladzi nasoroni, yang telah menolongku. Siapa yang menolong? Ya ar-rajul ini. Nah, ini di sini. Kita nasoro ini adalah ar-rajul. Nah, aitnya ini yang perlu kita jeli. Silah dan ait terkandung di dalam satu kata. Nasoro itu juga sebagai silah karena Sekaligus aitnya. ya aitnya tersimpan juga di situ. Kalau tadi kan domirnya domir baris ya, kelihatan ada ha di situ, atau misalnya ada ha, ada hum, ada hunna misalnya, ada huma. Tapi kalau domir mustatir, ini kita juga harus jeli. Oh, mana sih aitnya? Bukan ni, karena ni kan saya. Saya kan nggak kembali ke alladzi. Nah, aitnya itu ada di lafal nasoro ini. Domir mustatir, domir yang disimpan. Berarti ininya itu posisinya apa, Ustaz? Menjadi maf'ul nasoro. Kan kalimatnya seperti ini. Qama ar-rajul alladzi nasarani. Laki-laki yang telah menolongku berdiri. Berarti Ustazah untuk yang kasus qamar rajul ini untuk aid dengan fa'il itu menjadi satu ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita menjelaskan i'rabnya itu nasara fi'il madhi dan fa'ilnya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Kemudian kalau kita ditanya silahnya mana? Silahnya nasara. Nasara itu satu kata tapi dia sudah berupa jumlah karena mengandung fi'il, lafalnya berupa fi'il dan menyimpan fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir tadi. Jadi fa'il sekaligus aid itu bisa. Atau misalnya kalau tadi kan bihi itu majrur sekaligus aid juga. Ada kalanya juga maf'ul bih tapi juga dia sekaligus menjadi aid juga. Jadi kedudukannya bisa macam-macam, tapi secara penjelasan mengenai isim mausulnya itu dia sebagai aid. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah sudah. Oke. Kalau domir, Ya, kalau domir yang di nasoro tadi kan wa, ya. itu kembali ke alladinya kah? Betul, kembalinya ke alladzi. Ya. Nah, itu aidnya harus mutobaqoh ya, harus sesuai dengan harus sesuai dengan mausul. Misalnya kalau mausulnya jamak ya harus jamak nanti aidnya. Yuqimunas shalah. Nah, di sini ada alladzina isim mausul. Kemudian silahnya mana? Yuqimuna. Aidnya mana? Nah, Mustatir. Nah, Domir mustatir hum. Domir hum. Mustatir hum. mustatir hum. Hum itu tidak mustatir, Ustaz. Yang mustatir hanya huwa, hiya, sama 4 kemarin. Oh iya, benar ya. Mana Berarti wawu dong. aidnya? Alladzina Ustaz, kan alladzina itu dia Alladzina kan isim mausul, silahnya yuqimuna. Aidnya adalah Wawu. wawu. Nah, ini kan fa'ilnya wawu di sini. Oh iya. Yuqimuna itu fi'il mudhari, fa'ilnya adalah wawu, dhamir yang berupa wawu. Al wawu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu. Dia adalah dhamir yang mahal rafa menjadi fa'ilnya. Nah, fa'il itulah yang menjadi aid, yang kembali ke alladzina. Kalau nunnya apa di sini nun? Nunnya sebutun Ya, gimana sebetulnya itu nun? sebagai apa? Nun iwat Ustazah. Apa? Nun iwat. Bukan nun iwan. Nunu Yokoya. Kaget. Oh ya. Tadi Ustaz sebutin apa? Sebutun nun itu termasuk Sebutun nun. apa? Af'alul khams. Af'alul khamsah. Ini af'alul khamsah.
Kedudukan nunnya itu sebagai apa nunnya? Betul, itu Lama ada itu di Ustaz. af'al khamsah. Kemudian Iya. dia sebutun nun. Marfu Ustazah. Apa? Iya, oh, marfu wow. Nah, betul. Nunnya itu sebagai alamat rafa. Nah itu ya benar. Lupa loh. Lupa. Ada ya konsepnya Bukan di sini, tapi Yukimina pun ada nunnya sama Ustazah. Kok nunnya menjadi alamat rofa? Alamat rofa bukan wow yang menunjukkan dia rofa itu. bukan. Tadi apa yang contohnya? Kan ada Yukimina, Muslimuna, Muslimina sama kan ketika Yukimina wow. nggak ada yukimina. Kalau muslimuna, muslimina Oh, iya. Itu kan dalam isim ya, muslimuna dan oh, muslimina kan isim. Memang wawu itu di lafal muslimuna menjadi alamat rofa. Kita bedakan antara isim dan fiil. Ini kan iya. kalau isim yang menjadi alamat rofa adalah wawu. Tapi kalau fiil yuqimuna ini yang menjadi alamat rofa adalah nun. Non Iya. Nah, sebutan mungkin non. konsepnya agak tertukar. Jadi kita harus paham ini kalimah fiil atau isim. Oke, sambil pelan-pelan ya. Jadi kalau ada ingatan itu justru bagus. Oh ya, kok ini kan ada muslimuna, ada muslimina. Nah, kalau yuqimuna itu isimnya atau kita buat isim fa'ilnya adalah muqimuna. Muqimuna. 11-12 ya sama yuqimuna. Di Al-Quran itu ada wal muqiminas salata. Wal muqiminas salata. Kalau itu memang muqimina alamatnya ya atau tanda nasabnya adalah ya. Kalau di sini yang diawali dengan mim ini dia adalah isim maka alamat rafa'nya wawu. Kalau fiil mudhari af'al khamsah tadi yang menjadi alamat rafa' adalah nun. Non. Clear ya sampai sini. Besok Lupa lupa lagi. terus. Penyakitnya lupa. Oke, menjawab yang tadi ya. Kalau misalnya ada kata-kata kita buat ini aja deh. Kita buat jumlah yang sederhana saja. Misalnya Muhammadun fil baiti. Ini kan namanya kan syibih jumlah ya. Syibih jumlah itu kenapa dinamakan syibih jumlah? Majrur. Majrur. Jumlah serupa dengan jumlah. Karena sebenarnya dia itu menyimpan sesuatu yang yang menjadi unsur dalam jumlah. Nah, unsur yang disimpan itu ada kalanya fiil, ada juga bisa isim. Misalnya kita buat Muhammadun kana fil baiti atau maujudun fil baiti tadi ya, atau mustaqirrun fil baiti. Nah, kalau kita buat Muhammadun maujudun fil baiti kan artinya kan Muhammadun fil baiti ini kan artinya Muhammad ada di rumah. Ada di rumah kan. Kalau Muhammad di rumah ya iya memahamkan, tapi makna lengkapnya itu Muhammad ada di rumah. Nah, kita bisa dapat makna ada itu dari mana? Nah, ini menyimpan kata maujudun. Menyimpan kata maujudun misalnya. Muhammad maujudun fil baiti. Muhammad ini mubtada, maujudunnya ini khobar fil baiti di dalam rumah. Karena seperti yang saya singgung kemarin, dzaraf atau jar majrur itu memiliki yang namanya ta'alluq atau hubungan dengan fiil atau syibih fiil. Kira-kira sampai sini mafhum atau agak Mafhum qalilan. mafhum qalilan? La ba'sa. Pokoknya itu ya, intinya syibih jumlah kenapa dinamakan syibih jumlah ya karena memang dia memiliki keserupaan dalam hal ini tadi. Dia menyimpan lafal yang menjadi komponen jumlah. Berarti ini jawab khobarnya nggak kelihatan ya, Ustaz ya? Apanya, Ustaz? Khobarnya nggak nampak ya? Iya, tapi kalau nggak nampak sebenarnya gini, Muhammadun langsung di sini Muhammadun fil baiti. Oh, ya.
Kalau di mana Jawa ya, ini rahasia apa ya? Kehebatan Jawa itu detail sebenarnya. Muhammadun utawi Muhammad, utawi itu yang mim ini. Fil baiti iku khobar itu Mana buahnya? dalam rumah. Tangan ya? Kalau Muhammadun fil baiti, jadi kabarnya itu fil baiti ya saja. Fil baiti, kita sebutnya fil baiti, dia berupa khobar syibih Kabar kan? jumlah. Jadi jumlah kan ya. Nah, tapi kalau diurai lagi, kita kan bicara di sini dalam literatur nahwu klasik kan diurai ya. Kenapa kok dinamakan syibih jumlah? Karena dia menyimpan kana, dia menyimpan maujudun atau mustaqirun seperti itu. Pun Ustazah, Nah, berarti khobarnya itu berupa antara jumlah jar majrur ya? ya betul. Bisa khobar itu kan ada khobar mufrad, ada ghairu mufrad. Kalau kita ulas, khobar mufrad itu semuanya bisa mufrad, tasniyah, jamak, ataupun berupa idofah itu juga termasuk khobar mufrad. Kalau yang ghairu mufrad itu mencakup dua macam. Ada khobar jumlah dan syibih Syibih jumlah. jumlah. Iya. Jumlah itu ada jumlah fi'liyah, ada ismiyah. Syibih jumlah ada dua macam juga, yaitu Jarab dan Arab dan jar mudhaf ilaih. Jar jar majrur. 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 Ya, jar majrur. Syibih jumlah itu apa Ustaz tadi saja? Syibih jumlah Ya, untuk ini khobar goer mufrad itu jumlah baik berupa fi'liyah maupun ismiyah. Yang keduanya ada yang syibih jumlah. Nah, syibih jumlah isinya ada zorof dan jar majrur. Jar majrur. Mafhum? Kalau Insyaallah, Ustazah. Kalau ta'alluq tadi gimana Ustazah? Ta'aluk itu ini, ta'aluk itu kan secara bahasa ta'aluk artinya kaitan. Jadi kita misal bilang gini, saya pergi ke pasar. Nah, kalau misal kita bilang ke pasar, kamu mau kemana? Ke pasar. Ke pasar itu apanya yang ke pasar? Kan perginya. Nah, pergi itu kan kata kerja. Jadi ta'aluk itu ta'aluk harus berupa fiil atau syibhu fi'lin. Syibhu fi'lin di sini ada isim fa'il, isim maf'ul, masdar dan sebagainya yang mengandung makna fi'il. Jadi kalau misalnya kita bilang dhahabtu ila suq, majrur ila suq berarti ta'aluknya ke dhahabtu. Ke pasar, apanya yang ke pasar? Perginya, gitu. Iya, iya. Ya, itu. Jadi pasti ada ta'aluknya. Syukron. Nah, ta'aluk itu ada yang khas. Khas itu yang disebutkan seperti ini. Ada juga yang am. Yang am itulah yang tadi ada di jar majrur sama zorof. Misalnya Muhammadun fil baiti. Fil baiti kan harusnya punya ta'aluk, punya hubungan dengan fiil atau syibih fiil. Nah, mana ta'aluknya? Masa Muhammad kan isim. Dia nggak mengandung makna fiil. Nah, ta'aluknya tadi adalah lafal maujudun atau kana atau mustaqirun yang disimpan atau yang dibuang. Semoga bisa difahami ya. Nanti sambil jalan kita ulas lagi lah. Afwan Ustazah, ini sebetulnya materi yang sudah atau emang baru juga? Yang mana? Yang ini yang khobar mubtada khobar atau yang sudah di bulan pertama? Bulan pertama. Bulan pertama Ustazah belum ikut ya? Langsung ikut, tapi nggak ada Ustazah. Kita untuk ini baru sampai dengan usaha itu untuk nahwunya. Dengan kemarin Naibul Fa'il. Kita ngikut untuk yang gelombang pertama saya. Tapi dengan tutor yang lain, Ustazah. Saya Ustadz Wahyu ya. Ustadz siapa ya Ustadz? Baru sampai mana Ustazah? Sampai untuk kalau sorofnya itu udah sampai yang apa namanya?
Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kalau Kalau untuk nahunya, Masih nahunya, sebentar saya ada catatan karena saya mencatat. oh berarti nggak sampai modulnya Nggak tuntas. Itunya apa? Modulnya itu nggak selesai semua. oh nggak selesai. Oh kalau kemarin saya bersama ini ada Ustadz Saifuddin, ada Ustadz Tashrifin, itu kami alhamdulillah khatam. Ya Iya, sambil jalan nggak lah, selesai. masih sambil memahami, tapi alhamdulillah sudah sampai akhir. Jadi kita ketika menjelaskan ini itu tinggal mengulas lagi. Oke, untuk yang kemarin mungkin belum dengan saya, nanti bisa kita sambil jalan kan kita ulas lagi, kita murojaah, itu bisa sambil ditulis atau dicatat ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. Yang Apa sudah Ya, ikut kemarin. kita saja aja belum raja. yang udah aja masih mikir-mikir. Ya, kemarin itu sampai fi'il majhul dan fi'il maklum Oh itu baru sudah. itu. Ya, Lanjut Ustazah. Ya nggak apa-apa, kita sambil jalan aja. Nastamir nggak apa-apa saja sambil ini saya juga sambil mencatat. Kebetulan emang dulu pernah saya di madrasah juga, jadi sambil mengingat-ingat ya Pak. ya sama, kita di sini belajar bersama. Nastamir ilal amsilah ataliyah. Kita memasukkan atof di dalam jumlah ismiyah ini. Atof itu kita ulas lagi ya, huruf atof. Akan atof secara ini kan bisa dengan beberapa huruf atof. Ada di antaranya adalah wawu, fa, tuma, lakin, bal, la juga. Nah, itu yang lumayan sering kita gunakan. Wawu, fa ya. Untuk wawu itu kan artinya dan. Fa dan summa artinya kemudian. Kemudian kalau lakin artinya Tetapi tetapi. La tidak. tidak atau bukan. Oke. Di sini inna du'a al-mustamir alladzi natadarra'u bihi wa qira'atul awrad silahul mu'minin. Nah, di sini ada wawunya, wawu atofnya mana di sini? Qira'atul awrad. Nah, atof itu harus mengikuti atau maktuf. Kan di dalam atof kan ada huruf atof, komponennya ada 3. Huruf atof, maktuf, dan maktuf alaih. Huruf atofnya di sini adalah wawu. Maktuf adalah lafal yang jatuh setelah huruf atof. Sedangkan maktuf alaih adalah lafal yang apa ya? Yang sebelumnya yang menjadi patokan dari itu. Misalnya saya dan ibu. Berarti yang ibu kan ibu itu sebagai maktuf, saya sebagai maktuf alaih. Maktuf harus mengikuti maktuf alaih dalam hal i'rabnya. Kalau i'rabnya nasab ya harus nasab. Kalau i'rabnya rafa harus ikut rafa. Kalau i'rabnya jar ikut jar. Kita lihat di sini. Oh iya, tambah lagi ya. Ataf itu bisa antara isim dan isim, fiil dan fiil, juga ada jumlah dengan jumlah. Oke, itu sekilas. Sekarang kita lihat di sini wa qiraatul awradi. Qiraata ini dibaca nasab. Kira-kira maktuf alaihnya dia kembali kemana? Doa. Ad-du'a. Naam sahih. Inna du'a al-mustamir. Ad-du'a ini menjadi maktuf alaih. Karena jadi tadi kan ya harus sama-sama dalam i'rabnya. Kita cari mana yang i'rabnya sama dengan qiraata, mana yang sama-sama nasab. Jadi kalau ditakdirkan inna du'a al-mustamirra alladzina tatarra'u bihi wa innal awrad. Nah, sesungguhnya doa yang terus-menerus kita panjatkan dan membaca wirid itu adalah senjata orang-orang mukmin. Oke, di sini qiraatul awradi. Sudah, boleh bertanya dulu saja. Berarti kalau untuk maktufnya ini tidak harus sama dari sisi nakirah ma'rifahnya ya Sada? Oh ya, biasanya itu sama juga dalam hal ma'rifat nakirahnya. Karena secara makna kan, oh ya, sama ya, sama. Harus sama dalam hal
Ma'rifat nakirahnya juga. Kemudian qiraata di sini kenapa tidak ma'rifat? Oh, karena dia jadi mudhof ya Ustazah. Tadi ya. Ma'rifah dengan mudhof, idhofah. Nah, al-mu'arraf bil idhofah. Kan salah satu jenis isim yang dibaca apa namanya? Isim yang ma'rifat. Ma'rifah. Iya, Isim yang diidhofakan pada ma'rifah. ma'rifat. Karena al-aurad di sini ada alnya, ya ma'rifat, berarti isim yang diidhofakan pada isim ma'rifat juga ikut statusnya menjadi ma'rifat. Oleh karena itu ad-du'a di sini ma'rifat, qiraatul aurad juga ma'rifat. Oh ya betul. Jadi ma'tuf harus ikut juga dalam hal ma'rifat dan nakirahnya. Tapi kalau dari jenis nggak harus ya Ustazah? Kalau jenis nggak harus. Misalnya isim nakiro dengan isim tasniyah, apa namanya, isim mufrad dengan isim tasniyah boleh. Atau misalnya isim alam dengan isim mausul itu juga boleh. Pun dari sisi jenis juga tidak mesti ya Ustazah. Misalkan saya saya dan Muhammad begitu misalkan. Ya boleh. Boleh ya Ustazah. Ana wa Muhammad. Ana kan isim domir, Muhammad kan isim alam. Yang penting sama-sama ma'rifat itu boleh. Nah, Ustazah. Summa nantaqil ilal harf jar. Kita memasukkan huruf jar di dalam jumlah. Oh, ini sudah sama seperti apa namanya? Ini ya, contoh yang tadi. Inna du'a al-mustamir alladzina tadarra'u bihi. Ada bihi di sini. Ini huruf jar. Ya, bisa masuk di dalam jumlah ismiyah. Misalnya kita tambahi alladzina tadarra'u bihi fi sholati misalnya, kita tambahi gitu. Atau ya fi sholati yang kita panjatkan di dalam sholat itu juga bisa. Alladzina tadarra'u bihi fi sholati wa qira'atul awradi silahul mu'minin. Nah, bisa dikembangkan sedemikian rupa. Summa nantaqil ilal misal al-akhir, bisa dimasuki dengan istisna. Atau juga yang lain ya, misalnya isim-isim yang dibaca nasab lain ada hal, ada tamyiz, ada maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih dan lain sebagainya, itu juga bisa. Kita ambil contoh di sini ada istisna. Dan ya, pokoknya pengembangan yang lebih luas lagi. Inna du'a al-mustamir alladzina tadarra'u bihi wa qira'atul awrad silahul mu'minin. Titik. Wala yaf'aluhuma illal mu'min al-haqiqi. Nah, di sini sebenarnya ini istisna yang namanya istisna mufarragh ya. Bukan yang dibaca nasab. Kalau sebenarnya istisna itu kan dibaca nasab, mustatsna bi'illah itu dibaca nasab. Tapi kalau di sini kan wala yaf'aluhuma ini belum ada fa'ilnya ya. Wala yaf'aluhuma, siapa fa'ilnya? Ya ini illal mu'minun. Dan tidak mau melakukan keduanya kecuali mukmin yang hakiki. Kalau misalnya kita buat yang istisna biasa, wala yaf'aluhuma, misalnya ya annasu, dan orang-orang tuh nggak mau melakukan itu illal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa kan. Al-muttaqin kan ini nasab. Nasab tandanya adalah ya. Illal muttaqina. Hal hunaka soal? Ustazah, Nah, kalau itu tadi ilal mu'minu itu rofa ya, marfu. Kalau yang dicontohkan kenapa ilal muttaqina itu nasab ya Ustazah? Mansub. sebenarnya kalau istisna itu kan termasuk ma'mul fudlah yang kita bahas kemarin. Ma'mul fudlah itu komponen yang tidak harus ada di dalam kalimat. Kalau yang harus ada kan jumlah ismiyah mubtada khobar, jumlah fi'liyah adalah fi'il fa'il. Selain itu yang ada di mansubatul asma, isim-isim yang dibaca nasab itu
semuanya adalah fudlah. Ada maf'ul bih, objek, ada hal, keadaan, tamyiz, kemudian maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul li ajli, semuanya itu pelengkap saja, boleh ada dan boleh tidak. Istitsna juga sama kan, mustasna itu termasuk pelengkap saja. Kalaupun tidak disebutkan sebenarnya kalimatnya sudah memahamkan. Tapi kalau di contoh yang saya buatkan ini, kan misalnya wala yaf'aluhuma an-nasu. An-nasu kan fa'il ya. Fa'il ini termasuk ma'mul utama atau unsur utama atau pelengkap. Utama Ustaz. Utama atau ma'mul umum. Ini di sini wala yaf'aluhuma an-nasu berarti sudah bisa dipahami, sudah selesai sebenarnya. Cuman kalau kita mau mengatakan dan orang-orang nggak mau melakukannya, udah kan, udah paham. Cuman ada loh orang-orang yang masih melakukannya, yaitu illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini kan pelengkap illal muttaqina, makanya dia dibaca nasab, tandanya adalah dengan ya. Oleh karena itu mustasna bi illa sebenarnya adalah pelengkap, dia termasuk mansubatul asma, dibaca nasab. Tapi kalau di dalam contoh yang ada di modul ini, wala yaf'aluhuma illal mu'minul haqiqi. Sudah ada yaf'alu, sudah ada fiilnya, tapi belum ada fa'ilnya. Fa'ilnya siapa yang melakukan itu? Mukmin hakiki. Nah, tapi didahului dengan illa. Ini di dalam nahwu namanya istitsna mufarragh. Istitsna mufarragh. Mufarragh ini artinya kan kosong ya. Kosong itu artinya yang harusnya menjadi mustathna, bukan. Mustathna minhu, kan yang namanya istitsna itu kan pengecualian. Ada yang dikecualikan, misalnya ya dari satu kampung itu ada orang-orang yang bekerja di luar negeri. Berarti orang-orang yang bekerja di luar negeri ini namanya mustathna, yang dikecualikan. Orang kampung ini namanya mustathna minhu. Kelompok yang lebih besar, nah itu namanya mustathna minhu. Dalam contoh yang lengkap, an-nasu ini sebagai mustasna minhu. Yang al-muttaqin ini namanya mustathna. Kalau wala yaf'aluhumal illal mu'minu, ini enggak ada mustathna minhunya. Nah, makanya dinamakan istitsna mufarragh. Jadi, yang lafal setelah illa ini bukan dibaca nasab, tapi dibaca sesuai kebutuhan. Kebutuhannya di sini belum ada fa'ilnya, maka al-mu'minu dibaca rafa sebagai fa'il. Bisa Kalau dipahami? fa'il itu dimunculkan saja yaf'aluhuman nas illal mu'mina. Illal Jadinya. mu'mina, sahih. Ya. Nah, seperti itu. Wala yaf'aluhuma illal mu'mina al-haqiqi ya. Nah, karena dia menjadi naat dari al-mu'mina. Nah, betul sekali kalau dimunculkan itu jadinya illal mu'mina. Bisa dipahami? Ini illal mu'mina. Afwan Ustazah, kalau dii'rabkan gimana ya? Yang mukminu sama mukminanya dii'rabkannya. Kalau di i'rab nanti kan misalnya ya kita mulai dari yang lengkap dulu, wala yaf'alu huma illa an-nasu. Wala yaf'alu wawunya sebagai wawu athof, la harfu nafyin, yaf'alu fi'lun mudhari'un marfu'un, huma dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Maf'ulnya didahulu. Bukan ya. Ya, betul. Maf'ul yang didahulukan. Baru an-nasu fa'iluhu marfu'un. Alam tarfi'i dhammah. Illa adatul istitsna. Al-mu'mina Kalau maksudnya tidak ada maka illal mu'minuna fa'ilun ya. Kalau ini Ustadz yang kita bahas yang lengkap dulu, yang ada an-nasunya. An-nasu fa'iluhu, kemudian illa adatul istitsna, al-mu'minah mustathna bi illa, wa huwa mansubun, dibaca nasab.
Alamat rafihi fathatun zahiratun. Oke. Kalau yang kedua, contoh wala yaf'aluhuma illal mu'minu, maka setelah huma tadi menjadi maf'ulun bihi, illa adatul istithna, al mu'minu langsung fa'iluhu. Kalau kita jelaskan, ini namanya istithna mufarragh, di mana mustathna minhu tidak disebutkan. Mafhum? Saja berarti istasna mufarragnya itu bisa harokatnya doma aja Pak, bisa fathah bisa Bisa nasab. selain doma juga bisa. Misalnya dia menjadi maf'ul nanti ya nasab. Atau bisa juga misalnya dibaca jer, itu juga bisa. Contohnya apa ya? Mungkin nanti saya carikan ya. Wala yadur ilal. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Enggak, tapi nggak ada ilahnya. Enggak ada itu. Ada kok, ada. Nanti ya, saya fotokan atau saya carikan dulu. Hal hunaka soal akhir? Baqi lana Masih daqiqatani. Saja bisa nggak materinya dikirim kayak pertemuan awal dahulu lengkap? Oke, nah sebenarnya ini ada di link drive. Nah, tapi ini ya, mohon untuk tidak menyebarkan linknya. Jadi teman-teman peserta di sini bisa download semuanya. Kemudian kalau mau di print silahkan. Tapi tidak untuk dibagikan ke orang lain. Oke? Biar kita bisa pelajari Nah, sebelumnya. ya, Gimana Ustazah downloadnya? ya kemarin saya mintakan ke ownernya. Soalnya gini, takutnya kan digunakan tidak di sini gitu. Jadi katanya kan satu-satu terus saya negokan, oh biasanya tuh peserta mau di print Ustaz. Oke, nggak apa-apa di print, tapi linknya nanti tolong jangan disebarluaskan. Insya Allah. Tamam? Ustazah, Ana ini soal, tapi tidak materi ini tentang Asmaul Khamsah Ustazah. Mungkin nanti Japri aja ya Ustazah. Oh, okay. Mohon maaf. Okay. Baqi lana daqiqah wahidah naktafi. Sebenarnya harusnya teman-teman ini buat kalimat ya supaya bisa, atau untuk tugas besok saja. Boleh Ustazah? Boleh. Untuk teman-teman saya minta untuk membuat kalimat sebebas mungkin. Nanti kita bahas bersama-sama. Boleh kalimatnya apa aja, dengan ide pokok apa aja tentang sehari-hari, atau mengambil dari materi-materi. Boleh, pokoknya satu aja ya, nggak usah banyak-banyak, satu saja. Mau yang paling lengkap boleh, mau yang tengah-tengah boleh, pilih saja. Semua ya. Besok kita bahas. Atau boleh ditulis di grup aja nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa masyarakatikum. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah ma'an. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfirukum idza wajadtu bil akhta wan nisyan. Syukran jazilan wa narakum ala khair insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustazah. Jazana wa iyyakum. Cepet amat.